Oke, iOS 16.4 ya. Siapa yang udah jajal silahkan ngacung ya. Aku udah jajal duluan sih pakai versi betanya ya, pakai release candidate. Ya kayak biasa lah, aku selalu gitu ya. Namanya juga pengabdi Apple. Jadi apa aja yang baru? Yang pasti dapat beberapa hal major serta minor yang menurutku perlu ku bahas dan perlu kalian cobain juga. Jadi yang pasti adalah di iOS 16.4 ini pembaharuan yang diberikan lebih banyak daripada pendahulunya si iOS 16.3 yang nggak aku bikin videonya karena ya kontennya cuman secuil ya, nanggung ya. Dan langsung aja aku jabarin 7 hal baru yang paling menarik dari si iOS 16.4. Yang pertama adalah sama di sini yang sukanya olahraga silakan ngacung. Aku sukanya sepedaan. Jadi seperti yang kita tahu kalau kita lagi jalan-jalan atau lagi olahraga sambil ngantongin sang iPhone, maka pergerakan kita akan di-track ya, jumlah langkah ya, istilahnya move ya, data move. Kerasa nggak? Jadi kalau kalian habis olahraga tiba-tiba ada notif twing keluar award kayak gini misalnya ya, dari aplikasi fitnessnya Apple. Ya achievement unlock lah istilahnya ya. Tujuannya hadirnya award kayak gitu ya tentu biar kita lebih semangat untuk bergerak lagi ya, lebih semangat untuk olahraga, lebih semangat untuk tidak kebanyakan duduk ya, biar kita lebih sehat. Nah, good newsnya award yang tersedia kini sedikit nambah jumlahnya. Sebelumnya kan cuma mentok di ini ya, di 3000 move goal, sekarang up to 4000 move goal. Ini maksudnya hitungan berapa banyak hari kita berhasil mencapai target move yang telah ditentukan setiap harinya. Kalau 4000 move goal berarti 4000 hari. 4000 hari itu berarti berapa tuh? 10 tahun ya. 10 tahun apakah device Apple masih eksis, masih merajai dunia pergadgetan? Aku rasa masih. Yang pasti adalah Android nggak bakal sendirian ya, tenang aja ya para pengguna Apple ya. Ya sekarang aja masih laris manis kok, apalagi besok ya. Ya tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu ada hal-hal lain kayak perang misalnya atau mungkin alien invasion ya, embuh ya. 10 tahun lagi bakal kayak gimana. Intinya bagi kalian yang mungkin Move Goal Award-nya udah unlock semua, sekarang bisa lanjut hunting award-award yang baru. Kemudian selanjutnya yang baru dari iOS 16.4 adalah Apple Music ya. Sekarang user interface-nya bisa dibilang dirombak menjadi lebih compact. Sebelumnya di iOS 16.2 kan kedapatan fitur karaoke ya. Sekarang gantian user interface-nya yang berubah. Yang paling noticeable adalah ketika kita nambah lagu baru ke playlist atau set lagu tertentu untuk dimainin selanjutnya, maka pop-up yang muncul kini tidak lagi segede gaban ya, pop-upnya sekarang cuman seuprit kecil di bawah sini. Aku lebih demen yang sekarang sih. Dan masih banyak lagi detail-detail perubahan lainnya di Apple Music, kayak icon playlist yang lebih kecil, hadirnya short button, animasi waveform yang berubah, dan macam-macam. Ya intinya cuman perubahan minor sih untuk UI-nya ya. Yang major adalah hadirnya ini Apple Music Classical. Kalau ini nggak perlu update ke iOS 16.4 sih, bakal tersedia di App Store mulai tanggal 28 Maret ya. Pada saat video ini dibuat, aku belum jajal Apple Music Classical juga karena ya belum rilis ya. Intinya Apple Music Classical berisikan lagu-lagu classical semua. Kalau sebelumnya udah langganan Apple Music, maka nggak perlu bayar lagi ya, mantap. Ya iyalah, masa suruh bayar lagi sih. Jadi klaimnya koleksi musik classicalnya komplit banget ya. Ada ini ya, tersedia lossless, kualitas lossless sama Dolby Atmos juga. So bagi kalian penyuka musik-musik klasik wajib dijajal yang satu ini ya, Apple Music Classical. Dan aku nggak tahu ya kenapa kok Apple Music Classical ini dipisah dengan Apple Music yang versi biasa. Mungkin biar lebih niche ya, biar lebih targeted mungkin ya. Habis itu yang ketiga ya, yaitu push notif web app. Jadi kita tahu bahwa kadang situs-situs tertentu memberikan ini ya, opsi notif ke para pembacanya ya. Jadi kalau ada berita baru kita bakal dapat notifnya. Ya hal tersebut sebelumnya cuma berlaku di Mac. Dan sekarang kemampuan push notif web app juga tersedia di sini. Jadi syaratnya adalah web yang kita ingin terima notifnya harus terlebih dahulu di-add ke home screen dengan cara kayak gini. Berfaedah buat kalian yang sukanya baca berita dari situs-situs tapi situsnya nggak punya aplikasi misalnya ya. Sekarang ada notifnya kalau ada misalnya berita baru gitu. Jadinya ya bisa dapetin info yang lebih kekinian. Selanjutnya sekarang adalah ini ya, emoji ya. Ada emoji baru, jumlahnya ada 21. Ya kalau ngomongin emoji buatku pribadi nggak terlalu nggak terlalu penting sih ya. Kalau chatting ya nggak terlalu sering pakai emoji juga soalnya. Tapi mungkin berfaedah buat kalian yang suka mengekspresikan diri via emoji. Daftar yang baru sebagai berikut. Aku paling suka sama ini ya, ekspresi wajah geter. Ini geter atau kenapa sih ini? Kalau ada gempa mungkin ya bisa pakai emoji yang ini ya. Ada gempa, lagi kedinginan, lagi kaget, lagi nganu. Bisa pakai emoji yang satu ini ya.
Sekarang nomor 5. Jadi nomor 5 ini soal info garansi. Seperti kita tahu kalau kita mau ngecek garansi kan masuk ke sini dan sini terus ke sini ya. Sedikit improvement adalah info garansi tentang aksesoris yang terkoneksi ke device yang kita pakai juga ditampilin sehingga lebih informatif aja sih. Di sini tampak ada info garansi AirPods Pro sama AirPods Max-ku ya. Jadi ngakses info garansi sebenarnya juga bisa via aplikasi supportnya Apple bagi yang belum tahu atau malah udah pada tahu, silahkan dipraktekin ya, di-download dulu tapi ya. Intinya kalau mau klaim garansi produk-produknya Apple ya nggak perlu lagi bawa yang namanya nota pembelian ya. Itu udah sangat old school sekali ya metode kayak gitu ya. Semuanya udah tercatat di sistemnya Apple. Jadi kalau ya misal ada gadget yang kalau mau klaim garansi kudu bawa nota pembelian, itu menurutku sangat-sangat ribet ya. Habis itu move on ke hal baru selanjutnya di iOS 16.4, yaitu ini ya, beta updates. Jadi para fanboy Apple, para pengabdi Apple, nah, aku pribadi kalau ada iOS baru pasti aku selalu download duluan ya, pakai release candidate-nya ya, versi beta release candidate. Ya bukan beta juga sih, release candidate berarti adalah versi yang sudah sangat stabil dan ready untuk dirilis ke publik ya. Tapi hanya bisa diakses kalau punya ini sih, akun beta software program ya. Ya kudu daftar dulu dan itu gratis sih. Jadi untuk jajal iOS atau iPadOS beta biasanya kan prosesnya agak ribet ya. Pertama kudu daftar, kemudian mengunduh beta profile, install beta profilenya, terus di restart lah, habis itu di refresh software update-nya, halaman software update, terus diunduh iOS terbaru versi betanya. Ya ribet ya intinya ya. Nah sekarang prosesnya jadi lebih simple. Pada halaman software update kini tersedia opsi beta update. Tinggal pilih aja mau yang developer atau yang beta. Saranku mending yang beta karena cenderung lebih stabil ya. Intinya sekarang kalau mau rasain iOS versi beta tidak seribet kayak dulu ya, nggak perlu utik beta profile terlebih dahulu. Tinggal masuk ke sini aja ya. Dan gak kerasa udah nyampe pada hal baru yang terakhir ya, yaitu hadirnya fitur dim flashing lights. Jadi ini bisa diakses di setting, accessibility, terus motion ya. Tinggal di on-off-in aja. Fungsinya agar konten video yang menampilkan lampu berkedip-kedip atau berkedip-kedip secara berulang-ulang bakal diredupin secara otomatis. Faedahnya buat apa? Jadi mungkin ada yang sakit ini ya, sakit apa jenenge? Epilepsi ya, yang fotosensitif. Jadi kalau ngelihat hal kayak gitu biasanya langsung seizure ya. Seizure itu kejang ya. Nah, berkat hadirnya fitur kayak gini tentu resiko tersebut bisa diminimalisir ya. Good job ya Apple ya. Dari dulu kalau soal safety sama kesehatan terhadap para penggunanya, Apple selalu terdepan, menurutku sih gitu ya. Aku lagi pilek nih, Apple punya solusi apa nih untuk menunjang kesehatanku? Rasa poso gitu ya. Dan yowes gitu aja 7 hal baru paling menarik dari iOS 16.4. Yang pasti adalah bentar lagi ada WWDC ya, biasanya Maret atau enggak April. Semoga di WWDC event tersebut Apple memberikan ini ya, pengumuman terhadap iOS versi terbarunya, iOS atau iPadOS versi terbarunya, which is seri berapa? 17 ya kan, sekarang 16. Semoga ada pembaharuan yang besar, yang masif, yang menarik di iOS atau iPadOS versi 17. Ntar kita lihat aja ya. Mungkin bakal aku bahas kalau slow.